Shalom dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di Yohanes bab yang kelima ayat 19 sehingga 29 ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi kita lihat ada beberapa perkara yang kita akan belajar di sini. Ada 6 perkara. Yang pertama, lakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang kedua, hidup kekal. Yang ketiga, orang-orang mati jadi hidup. Yang keempat, Yesus adalah sumber dan pencipta kehidupan. Yang kelima, 3 tanda kedatangan juru selamat. Ya, yang keenam, kebangkitan. Oke, kita akan belajar 6 perkara ini. Jadi yang pertama, lakukan kehendak Bapa di surga. Kita pergi ayat yang ke-19 ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Okay. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkit orang-orang mati dan menghidupkannya, ya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di sini kita lihat yang pertama, lakukan kehendak Bapa di surga. Ini terjadi bila Yesus menunjukkan kepada kita dia datang ke dunia ini bukan melakukan kehendaknya, tapi dia kata kehendak Bapa yang di surga. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu, adalah satu. Oleh itu, bila kita bersatu dengan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana? Jadi kita harus lakukan kehendak Tuhan. Oleh itu kita kena berpikir, kita kena dipimpin Roh Kudus, dan sering bertanya diri kita, kalau Yesus pimpin kita sekarang, apa yang akan Yesus lakukan? Itulah yang kita lakukan. Bila kita sering bertanya, what would Jesus do? What would Jesus do? Ya, apa yang akan Yesus lakukan kalau dia di situasi kita sekarang? Maka soalan seperti ini boleh membantu saudara untuk melakukan kehendak Bapa. Selain daripada berdoa juga dan mencari dan berbicara kepada Dia. Karena Tuhan boleh berbicara kepada kita. Suaranya boleh kita dengar dan kita boleh taat dan menilai apakah suara itu dari Dia ataupun suara dirimu ataupun suara dari roh-roh di luar sana. Oleh itu, bila Anda ada hubungan rapat dengan Tuhan, Anda akan mengenal rencananya. Jadi, apakah engkau sudah mengenal rancangan Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau tahu membezakan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan atau bukan? Bergantung kepada setahap mana hubunganmu dengan Tuhan. Jadi oleh itu bentuklah hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, sehingga Dia sangat rapat denganmu, sehingga engkau dapat rasa yang keakraban kamu dengan Dia itu sungguh luar biasa sekali. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita pergi ayat yang ke-24, karena ada perkara kedua tentang hidup kekal. Ayat 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi di sini kita dapat lihat ya, siapa yang percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Bapa mengasihi semua kita. Dan siapa yang percaya, sehingga Dia mengatakan anaknya yang tunggal ke dunia ini, dan siapa yang percaya akan diselamatkan. Itu sudah ditulis dari Yohanes 3 ayat 16. Maka kita lihat di sini, karena kasihnya Tuhan ingin kita selamat, maka Dia hantar anaknya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi dengan percaya, dengan bertobat, lalu kita mengikut cara Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka hidup kita akan hidup bersama Tuhan selamanya. Hidup bersama Tuhan ini forever, selamanya. Bermula dari kehidupanmu di dunia, saudara. Hidup bersama Tuhan selamanya bukannya bermula dari surga, bukan. Hidup bersama Tuhan selamanya harus bermula dari dunia ini dengan pertobatan. Sebab siapa yang tidak bertobat dan dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hidup bersama Tuhan, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, karena dia berdosa. Oleh itu kita harus tahu bahwa hidup
bersama Tuhan selamanya bermula sekarang. Jangan tunggu, oh nanti kalau saya sudah meninggalkan dunia ini, saya akan hidup bersama Tuhan selamanya. Sekaranglah waktunya kita hidup bersama Tuhan selamanya. Ya, bermula dari kehidupan kita di dunia ini. Ya, jangan sampai terlambat sehingga ada orang tak sempat bertobat sebelum meninggal lalu dimasukkan ke neraka. Ya, karena perlunya kekudusan pertobatan sebelum kita berjumpa Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ia bermula dari sekarang. Kita perlu kekuatan itu, ya. Haleluya. Karena bila kita kenal Tuhan dan percaya Tuhan, kita akan supernaturally ada terjadi dalam roh bahwa kita sudah lahir baru dari roh. Kita bukan datang dari dunia, tapi kita datang dari roh. Kita akan lakukan apa yang roh mau, apa yang roh Tuhan pimpin kita, itu yang akan kita lakukan. Karena kita bukan manusia yang lama lagi, kita tidak akan melakukan perkara yang lama lagi. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 ada menulis bahwa, ya, atau menerangkan, di dalam Tuhan yang lama sudah tiada, yang baru bermula sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi kita masuk ayat ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Di sini orang-orang mati jadi hidup. Siapakah orang mati itu? Apakah orang yang sudah meninggal dunia? Belum, saudara. Maksudnya di sini adalah orang yang mati ini adalah orang yang mati rohnya. Di dunia ini banyak orang hidup. Yang di dunia ini adalah orang hidup. Orang mati tak ada di dunia ini lagi, sudah dikuburkan. Tetapi orang yang hidup sebenarnya tidak tahu bahwa dia sudah mati rohnya. Karena dalam keadaan roh, siapa yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan dan tidak ada Roh Kudus di dalam dia, rohnya sudah mati. Bila dia hidup tidak jaga kekudusan, Roh Kudus tidak dapat berdiam dalam tubuhnya, rohnya sudah mati. Jadi hanya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat terima Roh Kudus karena telah dikuduskan oleh darah Yesus. Oke, haleluya. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam tubuh yang kudus. Dan setiap orang yang percaya pada perkataan Yesus lalu menerima, dan mereka akan dianggap dari kematian hidup semula. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Ya, oke, so seterusnya kita lihat, ya, ayat yang ke-26, ya, ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus adalah sumber dan pencipta kehidupan. Kalau kita mau belajar tentang kehidupan, kehidupan adalah milik Yesus. Karena dialah pencipta kehidupan dan dia juga adalah sumber kehidupan. Jadi semuanya melalui Yesus. Oke? Semuanya melalui Yesus. Yesuslah segala sesuatu bagi kita. Dan dengan nama Yesus kita juga diangkat menjadi anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Melalui Yesus. Jadi Yesus, ya, memberikan kita kehidupan. Kehidupan adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita bukan dapat hidup di dunia, dapat hidup yang kekal bersama Tuhan selamanya. Oke? Jadi tanpa Yesus kita tiada apa-apa. Jadi Anda lihat dirimu. Apakah hari ini engkau turun kerja bersama Yesus? Apakah engkau percaya hari ini engkau bekerja bersama Yesus? Apakah engkau percaya engkau menjalani kehidupanmu sepenuh waktu bersama Yesus? Ini terpulang kepada imanmu. Kalau engkau orang yang beriman, engkau percaya Yesus besertamu setiap waktu. Di saat engkau abaikan Yesus, rohmu akan mengalami konflik. Karena Yesus ada, tapi engkau abaikan. Jadi engkau sudah mula melihat ke arah yang tidak benar. Sebab kebenarannya Yesus beserta kita. Kalau Anda tidak melihat Yesus dalam hidupmu seharian, bermaksud Anda melawan keadaan sebenar di dalam roh. Jadi rohmu akan konflik karena ada Yesus, tapi kau kata Yesus tak ada. Kau lebih kepada kekuatan sendiri, kau abaikan Yesus dalam hidupmu. Dari sanalah konflik terjadi. Dan mulalah stres, bimbang, sakit penyakit akan mula attack orang itu. Dan iblis akan coba mengikat dia dengan berbagai masalah. Haleluya. Jadi di sini kita sudah yang mengenal, Anda jangan abaikan Yesus dan pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu setiap hari. Kalau Anda abaikan, rohmu jadi konflik karena rohmu tahu kebenaran, tapi engkau tidak mau mengaku bahwa Tuhan ada setiap waktu. Lalu pengakuanmu itu tidak benar dan engkau pula sudah mengarah ke arah yang tidak benar, mudah untuk iblis mengikat kau dengan dunia ini.
lalu membawa berbagai masalah dalam hidupmu. Sebab itulah manusia, bila dia stres, tapi bila dia kembali berdoa kepada Tuhan, dia rasa damai. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu, bila kita mengaku bahwa Yesus beserta kita, kita sudah menang. Haleluya, puji Tuhan. Semakin lama Anda mencari Tuhan, setiap masalah datang, semakin lambat Anda cari Tuhan, masalah itu akan jadi besar, dan kau akan melihat perkara yang sangat makin teruk terjadi dalam hidupmu. Selagi Anda masih lambat mencari Tuhan, selagi itu perkara itu akan jadi makin besar masalah itu dalam hidup. Lebih baik setiap masalah datang, cari Tuhan terus, supaya dari kecilnya engkau sudah hapuskan masalah itu, karena engkau layak untuk perkara yang lebih besar daripada itu. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi kita lihat ayat 27 ya. Ayat 27 kita lihat di sini. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Oke? Anak manusia. Jadi kita lihat dia menghakimi. So, apa yang kita perhati di sini adalah Oke, 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Dari sini kita lihat Tuhan Bapa yang di surga telah memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Ya, untuk menghakimi. Menghakimi ini seperti menghakimi seorang yang berdosa atau tidak berdosa. Nah, sebab itu Yesus boleh mengampuni dosa karena dia Tuhan. Ya. Dan setiap orang yang sakit, lihat, ada orang sakit bila dia jumpa Yesus. Yesus kata, dosamu sudah diampuni. Orang itu sembuh. Sebab apa? Dia dikongkong oleh dosa. Sakitnya datang karena dosa. Sumpahan keturunan datang karena dosa. Masalah datang karena dosa. Tapi Yesus sebagai hakim yang adil, setiap yang bertobat, dia akan hapuskan dosamu. Dia hakim yang adil. Jadi Yesus, Yesus adalah hakim yang adil, bermaksud dia Tuhan dan dia juru selamat. Bagaimana ini terbukti adalah 3 tanda yang menandakan Yesus juru selamat. Anda kena tahu. Yang pertama, dia telah diberi kuasa seperti kuasa menghakimi ini, ya. Ada tertulis dalam Daniel bab yang ke-7, Jadi Anda boleh baca sendiri, ya. Yang kedua, ya, orang sakit disembuhkan. Jadi ini tanda-tandanya. Yesaya 35 ayat yang ke-6 ada mengatakan ini. Dan seterusnya, yang ketiga, membangkit orang dari mati. Itu 1 Samuel 2 ayat ke-6. Jadi kita perhatikan firman-firman ini semua menerangkan tentang siapa juru selamat itu. Nah, sebab itulah Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Sebab Anda kena tahu, saudara, Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini untuk bantu menyelesaikan masalah kita. Dia hanya hakim yang adil. Bila dia lihat keadaan hidupmu, dia lihat engkau sudah bertobat, dia kata dosanya sudah diampuni, maka semua sudah terjadi. Tuhan hanya perlu berfirman, dunia jadi, manusia hidup, tumbuhan terjadi, adanya haiwan, semua itu, bulan, matahari jadi, dengan hanya berfirman. Jadi sebelum dia berfirman, dia menghakimi siapa engkau. Sekali Tuhan menghakimi engkau yang berdosa, kau kata engkau bertobat, dan Tuhan kata dosamu sudah diampuni. Hari ini aku memberkati engkau, kau akan hidup dalam kelimpahan. Hari ini kalau Tuhan berfirman, sembuh, kau akan sembuh. Nah, sebelum dia berfirman itu, sebelum dia bagi arahan itu, sebelum dia mencurahkan firman-Nya kepada kita, sebelum kita terima itu semua, dia menghakimi hatimu. Jadi, bila kita tidak jatuh dalam dosa, kita mudah untuk melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan ayat ke-28 dan ayat ke-29 ya, kita baca ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi yang percaya akan bangkit untuk menerima hidup kekal. Yang sudah mati dan percaya bangkit dari kematiannya untuk terima hidup yang kekal. Yang masih hidup, karena Yesus datang waktu rapture, kita akan terangkat. Yang masih hidup akan terangkat. Contoh kalau sekarang Yesus datang, kita yang masih bernafas ini, kita akan terangkat karena kita orang percaya yang hidup dalam kekudusan. Jadi yang ketiga, orang yang mati tapi tidak percaya juga diangkat, saudara, tapi diangkat untuk dihakimi.
Apabila mereka diangkat, mereka akan dihakimi lalu dibuang ke dalam neraka karena mereka berbuat jahat, tidak mau mengenal Tuhan. Jadi setiap manusia yang tidak kenal Tuhan adalah manusia yang dianggap jahat, ya. Oleh itu kita berusahalah supaya lebih ramai jiwa diselamatkan. Kita bantu Tuhan untuk menyelamatkan lebih ramai jiwa dengan menginjil, ya. Haleluya. Biar Tuhan pakai kita. Biar Tuhan pakai kita. Oke, jadi di sini kita lihat, ya, ramai orang yang cari kesenangan dunia, lalu mencari harta, mencari itu, mencari berbagai perkara dalam hidupnya untuk mengubah hidupnya, untuk mendapat kesenangan di dunia ini, tapi dia lupa akan Tuhan. Semuanya sia-sia karena akan berakhir dengan kesengsaraan. Kesenangan yang dicari tidak dijumpai, tapi berakhir dengan kesengsaraan. Jadi oleh itu, semua itu sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Oleh itu kita lihat, kita telah belajar 6 perkara. Yang pertama, lakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua, tentang hidup kekal. Yang ketiga, orang-orang mati hidup bila mendengar firman Tuhan. Yang keempat, ya, Yesus adalah sumber dan pencipta kehidupan. Dan yang kelima, tanda-tanda dari perjanjian lama yang membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat dan hakim yang adil. Dan yang keenam, kebangkitan, ya. Orang percaya yang masih hidup akan angkat. Orang yang mati percaya bangkit untuk hidup kekal. Orang yang mati berbuat jahat tidak percaya, bangkit juga, tapi akan dihakimi, masukkan ke dalam api neraka. Jadi inilah yang kita belajar pada hari ini. Saya doakan agar Anda gunakan waktu kehidupan kita masing-masing dengan manfaat, karena ini hadiah dari Tuhan Yesus. Maka seboleh-bolehnya marilah kita berusaha membawa lebih ramai jiwa. Saya encourage Anda untuk perkenalkan channel ini kepada yang lain, subscribe channel ini, dan share lah apa yang Anda rasa baik untuk pertumbuhan rohani yang lain, supaya lebih ramai jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pelayananmu. Haleluya. Amin.